Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba yang kami hormati, Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba yang kami hormati, Bapak Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba yang kami hormati, Bapak Ketua Pokjawas Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba yang kami hormati, Bapak Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba yang kami hormati, Ibu Ketua DPD AKPAI Kabupaten Bulukumba yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua FKG, KKG, MJMP, SMP, SMA dan SMK, dan yang kami hormati, Bapak Ibu para undangan serta rekan-rekan pengurus KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba dan panitia pelaksana. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amma ba'du. Susunan acara pelantikan dan rapat kerja kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Sekolah Dasar Kabupaten Bulukumba periode 2022-2027 Selasa 20 September 2022. Pembukaan. Marilah kita mengawali acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ahmad Sulfiadi SPDI, Guru PAI SD Negeri 163 Arah, Kecamatan Bonto Bahar. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وإن وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Saudari Siti Syamsina, guru PAI SD Negeri Kecamatan Kajang. Kepadanya dengan hormat disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami muliakan, agar kegiatan ini senantiasa beroleh berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengaminkan bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Miswar SPDI, guru PAI SD Negeri 62 WPJ Kecamatan Bulukumpa. Kepadanya dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari
Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan hati kita, karena sifatnya sebagai manusia adalah hanya mampu berusaha, hanya mampu memprogram dan merancang, namun semua hasilnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma. Ya Allah, ya Rahman, dengan rahmat-Mu di siang hari ini kami menundukkan kepala dan hati kami seraya memanjatkan doa kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Alim, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami agar kami dapat membedakan yang mana benar, yang mana salah ya Allah. Ya Allah, ya An-Nur, sinarilah jiwa dan hati kami dengan cahaya iman agar kami senantiasa berjalan di atas jalan yang benar, yaitu jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, ya Qayyum, berilah kami kekuatan ya Allah, berilah kami kemampuan dan keikhlasan ya Allah di dalam melaksanakan tugas-tugas kami sehari-hari demi mengabdi kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepada-Mu lah kami menyembah, kepada-Mu pula kami meminta pertolongan. Maka dari itu tolonglah kami ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang lemah ini ya Allah, yang mana pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pelantikan dan rapat kerja pengurus KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba periode 2022-2027. Jadikanlah kegiatan ini ya Allah sebagai kegiatan yang bernilai ibadah di sisi-Mu. Jadikanlah kegiatan ini ya Allah sebagai ajang untuk kami di dalam membangun hubungan silaturahmi antara kami demi terciptanya guru PAI ke depan yang insya Allah profesional, mandiri, peduli, berkarakter dan berakhlak karimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan kami ini ya Allah sebagai momentum untuk kami di dalam merancang beberapa program kerja ke depan demi terciptanya apa yang lebih baik lagi yang insya Allah siap bersaing sampai di tingkat nasional. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sehatkanlah kami semua ya Allah, limpahkanlah kesehatan-Mu kepada kami ya Allah yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini agar kegiatan ini bisa berjalan sukses sesuai dengan apa yang kami harapkan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa ibu dan bapa kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil, dan terimalah permohonan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut laporan panitia pelaksana oleh Saudara Ridwan SPDI MA, Guru PAI SD Negeri 299 Gantaran, Kecamatan Gantaran, kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, yang saya hormati Bapak Kepala Seksi PAI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba,
Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Yang saya hormati Bapak Pokjawas. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas TK, SD, SMP. Yang saya hormati rekan-rekan panitia dan seluruh undangan yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan satu acara, yaitu pelantikan pengurus dan rapat kerja kelompok kerja guru pendidikan agama Islam periode 2022-2027 dengan mengusung tema profesional, mandiri, peduli, berkarakter, dan berakhlakul karim. Salam dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai panitia pelaksana, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama beserta jajarannya, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya yang berkenan hadir di acara ini, serta seluruh pihak-pihak terkait, sehingga acara pelantikan dan rapat kerja bisa terlaksana sebagaimana apa yang kita saksikan hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, sebagai panitia pelaksana izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan, yaitu rapat bersama dengan Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, Bapak dan Ibu pengawas Pendidikan Agama Islam, Ketua KKG masing-masing kecamatan pada tanggal 29 Juni 2022 bertempat di ruangan PAIS Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba tentang pembentukan panitia pelantikan dan rapat kerja KKG PAIS di Kabupaten Bulukumba. Yang kedua, rapat panitia pelaksana pada tanggal 4 Juli dan tanggal 31 Agustus 2022 di tempat ini. Yang kedua, waktu dan tempat pelaksanaan. Pelantikan dan rapat kerja pengurus KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba dilaksanakan pada hari ini, Selasa, tanggal 20 September tahun 2022 bertempat di PLHUT Bulukumba. Kemudian yang ketiga, pengurus. Adapun jumlah pengurus yang akan dilantik berdasarkan SK bersama sebanyak 56 orang yang terdiri dari perwakilan masing-masing kecamatan. Dan peserta yang hadir adalah semua guru pendidikan agama Islam sekolah dasar di bawah naungan pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, yang kemudian pembinaannya ada pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Yang keempat, sumber dana. Adapun dana yang kami gunakan dalam acara ini adalah dana partisipasi dari teman-teman guru pendidikan agama Islam. Inilah mungkin hal-hal penting yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri. Saya selaku ketua panitia dan seluruh teman-teman memohon maaf yang sedalam-dalamnya
jika sekiranya dalam pelaksanaan acara ini ada yang kurang berkenan. Kemudian saya meminta kesediaan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk memberikan sambutan sekaligus melantik pengurus KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba. Dan kami meminta kesediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba untuk memberikan sambutan sekaligus membuka rapat kerja KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba. Demikian laporan panitia, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba tentang pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Sekolah Dasar Kabupaten Bulukumba periode 2022-2027 oleh Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba kepada Bapak Abdul Rifai SAG MPDI dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor B.21-KK.21.00/PP.00/07/2022 nomor 188-4-9-9-KPTS.01-Romawi 7-2022 tentang penetapan pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam pada sekolah dasar Kabupaten Bulukumba periode 2022-2027. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba setelah menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba tentang penetapan pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam pada sekolah tingkat SD Kabupaten Bulukumba periode 2022-2027. Pertama, menetapkan susunan komposisi pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam pada sekolah tingkat SD Kabupaten Bulukumba sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, tugas pengurus KKG PAI pada sekolah tingkat SD adalah membantu menyusun rencana kerja kegiatan KKG PAI. 2. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan KKG PAI. 3. Mewujudkan peningkatan mutu, pengembangan profesionalitas dan penyelenggaraan pendidikan agama Islam berstandar nasional. 4. Membuat dan menyampaikan laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 4 Juli 2022. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dicap dan ditandatangani Andi Buyung Saputra SPP MM, pangkat pembina tingkat 1 NIP 1981-11-10-2012-1002. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dicap dan ditandatangani Detrandus Haji Muhammad Yunus MPDI NIP
1968 01 09 1995 03 1002. Tembusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. 3 dan seterusnya. Lampiran keputusan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor B-21-KK-21-PP-00-07-2022 nomor 188-4-1-9-09-KPTS-Dikbud-01-Romawi 7-2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam pada sekolah dasar Kabupaten Bulukumba periode 2022-2027. Pelindung penasehat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Pembina Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Pengawas PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, Pengurus Harian. Kepada yang namanya saya sebutkan dimohon untuk mengambil tempat di depan. Ketua Jasman SPDI, Wakil Ketua 1 Wahidin Nur SPDI, Wakil Ketua 2 Ridwan SPDI MA, Sekretaris Rahman Apandi SPDI, Wakil Sekretaris Samsudin SPDI, Bendahara Marlina SPDI, Wakil Bendahara Arniati SPDI MPD. Bidang-bidang perencanaan dan pelaksanaan program. Kepada yang saya sebutkan namanya dimohon untuk berdiri di tempat duduknya. Yang pertama, Hadira SPDI. 2. Ardiansa SPDI. 3. Andi Armayani Rukma SPDI. Ahmad Sufiani SPDI. 5. Tasrawati Tajan SPDI MPDI. 6. Nurbuda SPDI. 7. Fatmawati T SPDI. 8. Siti Samsinar SPDI. 9. Nurwanti SPDI. 10. Siti Hasnawati SPDI. 11. Aryani SAG. 12. Yusneni SPDI. 13. Dahriani SPDI. 14. Nur Aini SAG. 15. Suwarni SPDI. 16. Tri Asriani SPDI. 17. Nur Aini SPDI. 18. Miswar SPDI. Romawi 2. Bidang pengembangan organisasi dan sarana prasarana. 1. Tanti Kurniasari SPDI. 2. Sainur SPDI. 3. Ismail Usman SPDI. 4. Marwa SPDI. 5. Kusniati SPDI. 6. Nur Salam SPDI. 7. Nur Lela SPDI. 8. Arianto SPDI. 9. Suryani SPDI. 10. Rusdi SPDI. 11. Suwardi SPDI. Romawi 3. Bidang Humas dan Kerjasama. 1. Amborape SPDI. 2. Muhammad SPDI. 3. Detranda Hasmi. 4. Muhtar SPDI. 5. Hajar Raja Siti SPDI. 6. Juharti SPDI. 7. Harnia SPDI. 8. Marlina SPDI. 9. Haja Nurlinda SPDI. 10. Herman Usman SPDI. 11. Suryati SPDI. Romawi 4. Bidang pengembangan karir dan profesi guru. 1. Detrandus Haji Baba SAG MA. 2.
Suhru Masalilur SPDI. 3. Putriana SPDI MPD. 4. Saparudin M SPDI. 5. Hasmiyati SPDI. 6. Suwarti SPDI. 7. Hayratun Nisa SPDI. 8. Suryani SPDI. 9. Ramla SPDI. 10. Hasma Asmi SPDI. Remawi 5. Anggota. Seluruh anggota, seluruh guru pendidikan agama Islam, guru pendidikan agama Islam tingkat SD se-Kabupaten Bulukumba. Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 4 Juli 2022 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dicap dan ditandatangani Andi Buyung Saputra STP MM, pangkat Pembina Tingkat 1 NIP 1981 11 10 2012 1002. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dicap dan ditandatangani Letrandus Haji Muhammad Yunus MPDI NIP 1968 0109 1995 03 1002. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pelantikan pengurus KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba periode 2022-2027 oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dengan hormat ini silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam KKG PAI Kabupaten Bulukumba periode 2022 sampai dengan 2027, saya ingin bertanya beberapa hal kepada saudara. Tolong pertanyaan saya saudara jawab dengan sejujurnya. Apakah saudara siap saya lantik menjadi pengurus KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba periode tahun 2022 sampai dengan 2027? Apakah saudara siap mengorbankan waktu, perhatian, tenaga, pikiran demi KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba periode 2022 sampai dengan 2027 dengan ikhlas dan niat ibadah kepada Allah? Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan instansi dan pihak terkait sesuai dengan visi dan misi KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba? Baik, berikut ini ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai pengurus KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba periode tahun 2022 sampai dengan 2027
setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba periode tahun 2022-2027 senantiasa lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Bahwa saya akan menjalankan tugas sebagai pengurus KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba periode tahun 2022-2027 dengan sikap dan sifat tabligh watona, siddiq dan amanah. Bahwa saya sebagai pengurus KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba periode tahun 2022 tahun 2027 senantiasa akan menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah Islamiyah kehormatan bangsa dan negara serta etika sebagai guru. Pada hari ini Selasa 20 September tahun 2022 bertempat di Aula Kantor Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kabupaten Bulukumba dengan hanya mengharap rahmat, taufik dan hidayah serta berkat dari Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya lantik dan saya kukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba periode tahun 2022 tahun 2027. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan perlindungan serta meridhoi saudara-saudara dalam menjalankan tugas demi pengabdian kepada agama, masyarakat, bangsa dan negara dalam satu catatan dapat bekerja sama dengan harmonis dan bertanggung jawab secara kolektif. Maka dengan ini saya serahkan KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba periode 2022-2027 kepada saudara-saudara dengan harapan dapat menjadi wadah peningkatan dan pengembangan profesi guru pendidikan agama Islam Sekolah Dasar Kabupaten Bulukumba. Terakhir, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara. Selamat berjuang, selamat bekerja, beriring doa, semoga sukses. Amin. Allahumma amin. Bulukumba 20 September, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, Tertanda Detrandes Haji Muhammad Yunus SPD. Terima kasih. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan. Diundang dengan hormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Dilanjutkan dokumentasi dengan pengurus.
Dokumentasi. Secara selanjutnya, sambutan pertama oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus MPDI dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan bersama-sama kita banggakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba beserta Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. Terima kasih Pak Kadis. Barangkali ini pertemuan yang pertama kali secara formal selaku KKG. Ini luar biasa, ini adalah satu kebanggaan bagi kami yang kehormatan di kantor PHLT. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Bapak Kepala Seksi PAIS beserta jajarannya. Saya lihat istrinya tersenyum-senyum tadi waktu membacakan SK. Saya tidak tahu apakah senyumnya itu karena mau dilantik atau ada sesuatu di balik dari itu. Bahagia ya. Yang terhormat Bapak Ketua Perjawas PAIS Bapak Dr. Haji Irmansyah MPDI beserta seluruh jajaran pengawas. Memang senyumnya pengawas hari ini luar biasa, menyimpan sejuta kenangan. Ya, katakan dulu kami seperti ini, sekarang sudah di atas menjadi pengawas. Para pengurus KKG PAI SD periode 22-2027 yang kami hormati, beserta seluruh anggota pengurus. Saya lihat tadi ada yang disebutkan tapi tidak hadir, Pak Kiai Andi Armayadi. Gampang sekali dihafal karena beliau adalah ustaz, jadi itu disebutkan tidak hadir, ada yang kurang rasanya. Seluruh panitia yang kami hormati dan kami banggakan, dan mungkin ada yang terlupakan saya sapa, mohon maaf. Yang pertama, bahwa pelantikan hari ini menyimpan sejuta harapan bagi kita semua. Kenapa menyimpan? Karena tagline bupati itu dikerja bukan dicerita. Nah, waktu dibacakan tadi sudah jelas. Pertama, menyusun program. Yang kedua, mewujudkan tenaga guru yang profesional, mandiri dan berkarakter. Itu yang saya sempat tangkap dan connect dengan doa yang dibacakan Pak Ustaz tadi. Jadi antara program, pertama dulu. Jadi antara program dengan SK dan doa satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saya tidak tahu ini apakah Pak Kasifai sudah disiki-siki dalam doa dan nanti kasih begini. Tidak apa-apa begitu. Nah, di pelantikan ini ternyata dirangkai dengan rapat kerja dengan tema profesional, mandiri, peduli, berkarakter dan berakhlakul karimah. Kita berharap dengan tema rapat kerja ini itu bisa menjawab tantangan yang ada di Kabupaten Bengkulu.
Saya mau sedikit bukan langsung pada konteks sebagai guru PAI, tapi tantangan guru PAI. 2 bulan terakhir semua kita paham bahwa ada bayi yang lahir tanpa ada penanggung jawabnya. 2 orang yang disimpan dalam keadaan meninggal karena disimpan di kantong plastik, baru kantong plastiknya diikat. 2 orang lagi dibuang secara profesional menurut saya. Dibuang tapi profesional membuangnya. Karena dia alas dengan tempat yang agak mewah dan sudah didandangi. Berarti yang menyimpan itu bukan bermaksud membunuh, tapi mau menutupi aib yang kelak suatu saat nanti akan dijawab oleh anaknya bahwa saya lah anakmu yang kau campakkan dulu. Ini itu yang di kecamatan beberapa hari di Benjalan. Yang satu lagi daerah Kajang. Daerah Kajang ini kami pun ingin mengambilnya, tapi rupanya ada persyaratan. Gagal Pak. Anaknya sangat gagal. Sampai banyak orang yang datang meminta. Itu fenomena yang ada di Bulukumba. Yang kedua fenomena adalah Bulukumba zona merah narkoba. Jadi Bulukumba zona merah dalam hal peredaran narkoba. Yang ketiga, Bulukumba juga adalah termasuk ranking terkait dengan angka perceraian. Jadi yang kawin dalam setahun sekitar 2.800, yang cerai 1.800. Artinya seperti kami ini bisa punya jatah janda. Artinya kan cerai, jadi laki-laki punya jatah janda. Kan katanya kalau duda kan dudukan janda. Kalau janda jatah duda. Bukan? Jadi kemungkinan besar laki-laki punya jatah. Jadi kita berkurang. Apa artinya itu? Kalau memang guru PAI adalah akan mandiri dan akan mencetak karakter, tolong jangan dipisahkan dengan fenomena. Kalau kita ke atas, penghuninya 300 lebih, kami membela dalam lapas. Penghuninya itu 80% adalah narkoba. Dan selebihnya istri membunuh suami dan suami membunuh istri. Ada juga anak memukul orang tua. Itulah kondisi kita di Bulukumba. Ini jangan kita pisahkan dengan pembinaan karakter. Sementara kami informasikan kepada Pak Kadis bahwa jumlah SD di Bulukumba estimasi kurang lebih 350 lembaga. Jumlah guru agama hanya 292. Untuk PNS 83 yang bersertifikat, 56 belum bersertifikat. Sedangkan non PNS 99 yang sudah bersertifikat dan 54 belum bersertifikat. Pasti Bapak bertanya, Pak Kandek apa betul jumlahnya itu? Saya hafal karena saya ikut prihatin dengan keadaan. Jadi dari rasio saja, lembaga dan guru agama jauh tidak berbanding. Tapi untuk sementara, bahwa dengan jumlah guru agama yang 292 dengan lembaga yang 350, artinya seorang guru harus rela membina lebih dari 1 lembaga. Sementara pengawas Pak Kadis ada 6. Ini akan memasuki pensiun 2.
berarti lagi 4. Tetapi pengawas kita ini, guru kita ini tidak diragukan. Penjawasnya adalah dokter. Ketua Stai Al-Ghazali dan guru yang ada di sini belum ada cetakan Stai Al-Ghazali. Jadi kurang apa berkembang? Pengawasnya kalau diutus, hampir setiap bulan kita mengutus peningkatan kompetisi pasti terbaik satu. Kita utus Bulela terbaik, kita utus Burama terbaik, kita utus Pak Jerman terbaik. Oleh karena itu, untuk mengukur dari fenomena itu tadi, maka memang KKG ini harus menyusun program yang betul-betul bersentuhan dengan karakter anak. Kenapa? Yang pertama, ada keluasan yang diberikan kepada kita dengan kurikulum Merdeka Belajar. Artinya kurikulum tetap secara nasional itu pedomannya dari atas. Tetapi pendekatan metodologi yang kita akan lakukan terkait dengan pedagogiknya sudah pasti kita diberikan keluasan untuk mengukurnya. Tetapi indikator mengukurnya dari sisi output, apakah itu outcome-nya, benefit-nya, dan impact-nya, terpulang kepada profesionalitas seorang guru. Dan itu kami berharap bahwa forum yang kita bentuk hari ini adalah forum yang akan bertanggung jawab atas keberlangsungan karakter anak-anak Bulukumba dan generasi pelanjut bangsa. Tapi untuk menuju ke arah sana memang butuh satu perjuangan. Dan saya berharap walaupun kita selama ini tidak ikut mengambil bagian yang banyak, maka saya berkata lebih baik kita meneteskan air mata perjuangan daripada kita akan meneteskan air mata penyesalan. Tolong diulangi, saya camkan, lebih baik kita meneteskan air mata perjuangan ketimbang nanti kita akan meneteskan air mata penyesalan. Saya pikir sebagai seorang laki-laki pernah dikecewakan oleh seorang wanita yang dicintai tapi tidak diterima. Kalau Pak Kadis tidaklah karena gagal. Tapi bagi kita yang jelek-jelek begini pastilah. Kalau bilang I love you, dia bilang no. Kenapa dia bilang? Kecil, karena bapak stunting. Tapi oke. Itu dulu waktu saya KKN, anaknya Pak Desa ada 2. Sangat cantik. Akhirnya kita bergantian menggombal. Setiap giliran saya maju pasti dia masuk kamar. Ada teman saya anggota pramuka, memang dia kekar dan galak. Setiap kali dia maju pasti dia yang ambil. Maka mulai saat itu saya berpikir, oke lah, saya kalah hari ini, tapi pasti saya cari jalan lain. Di kampus nanti pasti saya akan ranking, dan saya akan lebih cepat selesai dan mencari pekerjaan. Kemampuan bersaing saya hanya mengandalkan gagasnya, tapi lemah dari kualitas. Suatu saat saya dengar dia masuk rumah sakit dan kurang biaya. Waktu itu saya di BPKKN, saya kumpul-kumpul itu dan lalu saya membuat satu amplop saya serahkan. Terima kasih karena kau pernah campakkan saya. Saya bantu kamu dan kau pasti menyesal. Jadi melihat fenomena itu, mari kita mencoba
meneteskan air mata perjuangan, dan kita akan menjadikan karakter anak-anak Bulukumba. Tidak lagi baku panah, tidak lagi bandel, karena kuncinya di kita. Yang pasti bahwa Bapak Ibu jangan menjadi kalah dari kehebatan anak-anak bermain dengan gadget. Karena sekarang tantangannya itu dua. Ibu kuasai kurikulum dengan metodologinya, tapi ibu gadget pasti tidak bisa. Sebaliknya, ibu kuasai teknologi, tapi yang mau diisikan teknologinya karena tidak paham dengan kurikulumnya juga tidak bisa. Maka keduanya harus bersatu. Itu tantangan berat. Tantangan berat. Maka yang tua bilang, "Keluarga Romana, nah jauh lah." Nah, itu. Karena itu tidak ada kata jauh. Itu yang titipan saya pada pelantikan dan rapat kerja pada hari ini. Semoga ini akan menjadi perenungan bagi kita dari fenomena itu. Jujur, kami terkadang merenung dan menangis kenapa ada penjahat kemanusiaan membuat anak. Tapi kalau suatu saat itu yang saya bilang, dia akan meneteskan air mata bersama, cepat atau lambat, karena panggilan nurani diputus dari rahimnya, lalu dia buang hasil rahimnya, lalu diambil orang lain. Hari Minggu lalu pada kami yang hakika anak itu satu bersama Pak Wakil di Panti Asuhan Sadatul Banaat, dan kami potongkan 2 ekor kambing sebagaimana sunnah Rasul kepada bayi laki-laki. Dan semoga itulah yang terakhir kali terjadi di Bulukumba, dan semua kita ini mengambil bagian atas kejadian itu, bahwa kita bukan gagal tapi tantangan untuk maju. Syukurlah Allah memperlihatkan itu, bahwa itu tidak baik. Saya pikir selalu kita berdoa bahwa ya Allah, perlihatkan yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Cuma kekeliruan kita, kadang kita tuh dia minta, nah perlihatkan bagi Allah masih kita salahkan, padahal kita minta. Toh itu yang sampai kami sampaikan, dan kami mohon juga perkenan Bapak Kadis memberikan pencerahan sambutan kepada kita semua. Sekaligus permohonan terakhir kami kepada Pak Kadis, ini tadi dari 83-50 anak belum sertifikasi. Itu yang ASN. Kemudian 9954 yang belum PNS. Kalau memang ini karena faktor dana untuk membiayai PPG-nya, maka mungkin mari kita pikirkan sama-sama kaitan pembiayaannya itu. Karena pendidikan profesi guru ini itu kan 6 bulan lamanya dengan biaya mandiri dari kita. Nah, karena itu mandiri dalam tanda petik, mandiri karena bukan pihak balai diklat yang membiayai, maka kembali ke pemerintah daerah yang membiayai. Ini harapan kami, sehingga nanti akan pertama terpenuhi, karena tanggung jawab tidak bisa dipisahkan daripada tingkat kesejahteraan. Susah-susah kita pisahkan itu. Jarang orang keikhlasan bisa berbanding dengan kesejahteraan. Biasanya seandainya sama aja semua problem, tapi kan yang ASN menerima tidak di bawah 7 juta, yang honor kan terimanya 2 juta, 2.500.000, 1,5 berbanding 7 juta. Nah, biasanya yang non itu lebih diberatkan tanggung jawab ketimbang ASN. Kalau ASN lebih berharap kepada non. Kita motivasi, besok saya, besok kita juga lagi puang, ada keluarga ku kawin, sudah bisa masuk yang PNS, sudah dia bilang sedikit gajinya, dia tahu pula yang korban perasaan. Nah itu, oleh karena itu ini menjadi tantangan kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan 50 anak tambah 54 berarti pas 110 orang yang belum, dan ini kita berharap mudah-mudahan bisa backup bersama-sama, karena dari sisi kurikulum adalah menjadi tanggung jawab Kementerian Agama tingkat 1%. Tapi dari sisi ketenagaan tentu
kembali kepada ini organik di mana kita ini mari kita sama-sama. Sebetulnya sih tidak ada sepanjang di bawah negara kesatuan Republik Indonesia persoalan etnis, karena sama-sama kita mencerdaskan para bangsa. Dan image yang selalu mengatakan Kemenang tidak bisa dibiayai dari pemerintah daerah, itu tidak seperti itu. Sehingga kita memang harus sama-sama. Demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas atensi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Padanya kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga apa yang beliau sampaikan menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua. Sambutan berikut oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba sekaligus membuka rapat kerja kelompok kerja guru pendidikan agama Islam sekolah dasar tahun 2022 secara resmi. Pada Bapak dengan hormat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Ketenagaan, yang kami hormati Bapak Kepala Seksi PAI serta seluruh jajarannya, yang kami hormati Pokja, Pokja, Nas, yang kami hormati juga pengurus KKG, panitia pelaksana, hadirin yang sekalian yang sama kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat limpahan rahmat karunia, kesempatan dan juga kesehatan yang diberikan kepada kita pada siang menjelang sore hari ini. Kita berkumpul pada kegiatan hari ini untuk bersilaturahmi bersama-sama untuk memikirkan dan merembukan pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam ke depan. Pada hari ini kita sama-sama tadi sudah melihat prosesi pelantikan pengurus KKG PAI tahun 2022 sampai periode 2027. Tentunya ini merupakan tonggak awal bekerja Bapak Ibu sekalian dalam sebuah struktur organisasi. Salam dan tasbih dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi rahmatan lil alamin, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang-terang, seperti yang kita rasakan hari ini dan insya Allah masa-masa yang akan datang. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, para hadirin sekalian yang sama kami hormati, acara ini sempat mengalami beberapa kali penundaan karena mempertemukan agendanya Pak Kepala Kantor dan agenda kami di Dinas Pendidikan, memang mungkin agak bukan susah, tapi komunikasinya mungkin waktunya mungkin yang belum pas. Tadi malam saya dapat tugas ke Makassar oleh Bapak Bupati, tapi saya lihat ada WA-nya Pak, siapa yang WA saya itu? Oh iya, bahwa besok ada kegiatan ini, terpaksa saya tunda dulu biar sebentar malam saya ke Makassar karena ada tugas juga di sana. Artinya kan kesepakatan sudah dibuat, kalau saya lagi yang tidak hadir kan tidak enak. Hanya persepsionalnya pekerjaan yang bisa ditunda karena tidak menuntut hari ini harus selesai. Dan hari ini saya merasa sangat terhormat sekali bisa hadir di hadapan Bapak Ibu para guru-guru yang baru saja dilantik sebagai satuan organisasi, dan tentunya kedepannya organisasi ini memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya,
yang pada intinya pastinya selain daripada membentuk atau membentuk karakter building terhadap anak-anak didik, juga mendidik mereka untuk berakhlakul karimah. Ini tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu guru, pengurus yang tergabung dalam pengurusan KKJ ini memang mungkin sedikit agak berbeda dengan KKJ yang lain, karena dalam satu sekolah yang biasanya itu dalam satu sekolah itu banyak guru mata pelajaran, tapi guru pendidikan agama Islam itu yang bisa dihitung jari. Maka mungkin ada tak 1-2 orang dalam satu sekolah, dan mudah-mudahan ini bukan menjadi sebuah hal yang langka nantinya, seperti pengawas yang sudah mau punah. Ya, saya sering berdiskusi dengan para bapak-bapak ibu pengawas yang sekarang ini agak repot, karena dalam satu pengawasan dia biasa mengawasi sampai dengan 2-3 kecamatan. Nah, di satu sisi kita mau mengangkat pengawas juga belum ada regulasinya. Jadi ya mungkin itu merupakan bagian dari tanggung jawab tambahan. Ya, di satu sisi juga mungkin bisa bersilaturahmi dengan jarak yang lebih jauh, dan bisa juga kita mengenal orang-orang bukan hanya di satu kecamatan itu, akan tetapi di kecamatan-kecamatan lain khusus untuk pengawas. Kemudian tanggung jawab kita sebagai guru tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian, ada akhlak yang harus kita bina. Anak-anak tentunya bagaikan kertas putih. Di sekolah mereka selain daripada membutuhkan kecerdasan spiritual, juga ada rasa karsa dan karya yang harus kita bina. Disinilah masuk spiritual untuk membentengi agar mereka tidak hanya memakai otak mereka, akan tetapi juga memakai hati mereka dengan balutan pendidikan agama. Karena apapun, sehebat apapun orang-orang, jika tidak ada benteng agamanya, itu sama dengan mayat hidup. Mereka pintar, cerdas, akan tetapi tidak ada pengendalian emosional, tidak ada kiblat, tidak ada tempat mereka untuk mengukur apakah yang saya lakukan ini benar atau salah. Sehingga di bagian itulah Bapak Ibu yang ada di hadapan kami yang memang mampu untuk mengisinya, sehingga selain mereka memiliki kecerdasan spiritual, juga kecerdasan emosional. Jadi harapan kami dari Dinas Pendidikan tentunya kegiatan ini betul-betul dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu program kerja, sehingga problematika yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama itu bisa kita minimalisir. Karena sekarang ini selain daripada kejadian-kejadian yang ada di KJ, juga ada satu yang viral sekarang itu di Pindrang. Orang tuanya yang punya utang, anaknya diajak bunuh diri. Ini kan sangat luar biasa sekali. Apa lagi namanya? Ya kan, kalau mau mati sendiri, mungkin dibawa anak, karena mereka adalah generasi ke depan. Mereka tidak punya dosa yang sekarang ini sedang viral di Kabupaten Pindrang. Jadi tentunya harapan kami adalah KKJ PAI merupakan suatu organisasi yang sangat penting demi terwujudnya pola dan model pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat dengan output dan outcome yang optimal. Outputnya adalah melaksanakan kegiatan secara rutin, berjenjang dengan baik, sedangkan outcome-nya adalah menghasilkan pendidikan agama yang dapat menginspirasi anak didik. Buatlah pola pendidikan keagamaan itu yang menyenangkan, sehingga anak-anak betah untuk tinggal dan mengikuti seluruh mata pelajaran yang ada. Saya contohkan ada satu sekolah, saya tidak perlu sebutkan di mana sekolahnya. Di SD tersebut
anak-anak akan menangis kalau dilarang ke sekolah, karena di sekolah itu telah ada kolaborasi. Seluruh sekolah membentuk sebuah komitmen bahwa di sekolah ini kita belajar dengan riang dan gembira. Nah, jika anak-anak sudah memiliki rasa yang seperti itu, sudah memiliki perasaan bahwa saya harus ke sekolah karena di sana ada tempat yang menyenangkan, tentunya ini akan menjadi sebuah harapan besar bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bulukumba. Dan sekolah itu ada di Kabupaten Bulukumba. Nantinya kami akan mungkin sampaikan, bagikan foto-fotonya, kemudian setelah menjadi role model di pemaparan kami nanti pelaksanaan K3S maupun MKKS. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang pola pendidikan telah bergeser. Yang tadinya mungkin pola pendidikan lapor menggunakan kertas, sekarang biasanya pola pendidikannya menggunakan alat-alat elektronik, alat-alat komunikasi yang tersambung dengan internet. Kemudian anak-anak mulai mengikuti dengan pola-pola yang kekinian. Nah, kita sebagai guru tentunya dalam bidang studi apapun harus memiliki kecerdasan juga untuk mengikuti pola yang baru ini. Jangan sampai anak didik tak terlalu pintar untuk diajarkan sebuah hal yang sebenarnya mereka perlu ketahui. Jadi kalau ada mungkin anak sekolah yang bilang, bertanya, Bu, bagaimana caranya menghidupkan HP ini? Kita sendiri tidak tahu. Bagaimana caranya menghidupkan laptop? Kita sendiri tidak tahu. Nah, ini yang menjadi permasalahan biasanya di kalangan guru-guru. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan kurikulum baru, kurikulum Merdeka, yang mungkin sebagian sudah melaksanakannya. Kemudian ada program guru penggerak, ada sekolah penggerak yang nantinya akan menjadi patron pola pendidikan yang baru. Pendidikan yang berkarakter Pancasila. Jadi selain mereka mengenal sisi rohaniahnya, mereka juga harus dibentuk menjadi siswa-siswa yang berkarakter Pancasila. Kemudian yang terakhir saya ingin menitipkan, mohon disampaikan kepada teman-teman bahwa mari kita jaga sekolah kita dari bahaya narkoba. Jangan sampai ada tenaga pendidik kita yang terlibat dengan narkoba. Ini adalah kecelakaan pendidikan yang luar biasa sekali. Kalau ada sampai tenaga pendidik yang terlibat narkoba, mudah-mudahan tidak ada di Kabupaten Bulukumba, karena bahaya narkoba sekarang itu sudah mencapai titik yang sangat tinggi sekali di Kabupaten Bulukumba. 80% penghuni lapas, disampaikan tadi oleh Pak Kepala Kantor bahwa 80% penghuninya itu adalah karena narkoba. Jangan sampai anak-anak kita juga terlibat. Inilah perannya Bapak Ibu sebagai guru agama, memberikan kecerdasan emosional bahaya narkoba dan dibentengi dengan agama, sehingga mereka dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang sebaiknya dihindari. Yang terakhir, saya ingin menitipkan pesan bahwa pola pendidikan juga kita telah berubah. Jangan sampai ada teman-teman dari guru yang terjebak hanya karena emosi sesaat, mengorbankan ke depan, melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa-siswa yang ada di sekolahnya. Itu akan sangat efeknya juga akan sangat berbahaya. Jadi hindari kegiatan-kegiatan yang bisa mengakibatkan kita terjerat hukum. Karena kalau sudah hukum sudah masuk, akibat dari perbuatan kita tidak ada yang bisa tolong. Pasti di situ mungkin kita akan menyesal. Jangan sampai karena emosi sesaat kita akan menyesal yang berkepanjangan. Kalau tadi dikatakan bahwa penyesalan itu di belakang oleh Pak Kanwil, kalau saya kalau di depan itu namanya pendaftaran. Kalau menyesalnya kan di belakang, kalau di depan namanya pendaftaran, dibalik sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, pesan kami dari Dinas Pendidikan agar nantinya Bapak Ibu mungkin yang belum lulus PPG bisa lebih dioptimalkan lagi, karena sampai dengan sekarang ini pembiayaan PPG masih ditanggung oleh pemerintah.
Akan tetapi ada uji dan seleksi. Itu kadang-kadang banyak yang tidak bisa melewati seleksi tersebut, sehingga harus mengulang kembali, dan mudah-mudahan nantinya bisa berhasil. Kemudian harapan saya sebagai kepala dinas, hendaknya 10% dari tunjangan sertifikasi kita itu digunakan untuk peningkatan kapasitas. Jangan semuanya menjadi barang. Negara memberikan kita tunjangan sertifikasi adalah untuk memberikan rangsangan dan kehormatan kepada kita sebagai tenaga pendidik. Hendaknya 10% dari tunjangan tersebut kita bisa pakai, sisihkan untuk peningkatan kapasitas. Karena dunia pendidikan itu terus berubah. Tidak ada yang abadi dunia pendidikan. Kurikulum pun setiap hari, setiap waktu terus berganti. Sehingga jika kita stagnan dalam sesuatu generasi, maka yakin akan tergerus dengan abadinya sebuah perubahan. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja KKG PAI periode 2022-2027 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita buka dengan resmi. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia kepada kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian sambutan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya istirahat dan penutup. Dengan selesainya acara istirahat, maka selesai pula seluruh rangkaian acara prosesi pelantikan pengurus KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba periode 2022-2027. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup musyawarah rapat kerja kita hari ini, saya hanya ingin memberikan masukan bahwa kita tidak ingin keaktifannya KKG Kabupaten ini akan memperkecil AKPAI juga, jadi tidak seperti itu. Kita terus akan berkolaborasi. AKPAI adalah tempat teman-teman guru PAI untuk diadvokasi perjuangan. Kemudian ini KKG PAI Kabupaten tempat kita untuk paling tidak berbagi untuk peningkatan kapasitas kita selaku guru PAI. Mungkin itu barangkali yang sedikit saya garis bawahi. Karena itu tadi sedikit tergelitik di persoalan KKG PAI peduli ya, dan salah tetap kita masukkan, tetapi tanpa menafikan AKPAI sebagai lembaga besarnya kita. Mungkin itu barangkali Pak Jasman. Sebelum saya tutup, masih ada. Iya. Begini Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kami minta sebentar mengenai bisa ambil gambar, khususnya panitia atau pengurus harian ini, untuk saling bersalaman dan saling berpelukan sebagai tanda kebersamaan ke depan. Iya. Ini trending topik untuk hari besok ya, besok. Sebentar. Oke. Terima kasih atas semua kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari kami mewakili pengurus yang panitia pelaksana dan pengurus apabila ada kekurangan dan kegelapan. Dan kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Rapat kerja pada hari ini kita nyatakan ditutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk kegiatan pelantikan dan rapat kerja pengurus KKG PAI SD Kabupaten Bulukumba periode 2022 tahun 2027 sukses dan apa yang kita harapkan bersama terlaksana, dan ini momen yang tepat dan hal bersejarah baru bagi kita semua, dihadiri oleh Pakatan Kemenak dan Kadis Kabupaten Bulukumba, ada Pakadi, ada Kasih dan pengawas, dan tentunya alhamdulillah program-program yang kita sudah susun sesuai dengan kebutuhan dan akan kita laksanakan nanti akan disesuaikan dengan kondisi yang ada yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selamat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman pengurus KKG PAI Kabupaten Bulukumba, SD Kabupaten Bulukumba, dan kepada semua pihak yang membantu sehingga pelaksanaan kegiatan ini berlangsung sebagaimana kita harapkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pipole? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak.